Seluruh penjuru dunia. Ini lebih dari yang kubayangkan, tuanku. Bukankah ini luar biasa? Ada altar untuk korban bakaran. Di tempat Maha Kudus ada tabut perjanjian. Aku melihat para tukangnya sedang bekerja keras membuatnya. Aku ingin mewujudkannya, membuatnya dengan segenap hatiku. Aku kemari untuk membicarakan ini. Bagus. Tuanku, silakan duduk. Bicara. Allah telah berkata padaku, apabila umurmu telah genap, aku akan membangkitkan keturunanmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan tahtamu akan kokoh sampai selama-lamanya. Sungguh besar Engkau, Allah. Tiada yang sepertimu. Dan tak ada Allah selain Engkau. Engkau telah mengokohkan bangsa Israel menjadi umat-Mu. Menjadi umat pilihan-Mu selama-lamanya. Biarkan dia masuk. Yoab, kau sungguh perkasa. Tuanku, duduklah. Ada kabar apa? Mungkin kabarnya akan menggembirakan bila Ahitofel berada di sini. Penasehatku, kaulah yang kubutuhkan untuk memberiku nasihat. Tuanku terlalu memuji. Silakan minum. Aku tak bisa, Tuan. Kami akan bertempur melawan kota Raba di Ammon. Paduka, Yoab ingin bertemu dengan Paduka. Biarkan dia masuk. Baik, Paduka. Ahitofel, kami baru saja membicarakanmu. Tuanku Yoab, kami telah mengepung kota Raba di Ammon. Daud, tak ada pertempuran tanpa kehadiranmu. Berkati aku. Yang aku butuhkan hanyalah keikutsertaanmu untuk menyerang kota. Dan saat kemenangan ada di tangan kita, aku berharap kau bisa bergabung bersama kami. Inilah waktunya bagi para raja pergi berperang, wahai Daud. Dan inilah saatnya para raja untuk menabur benih dan merawat kebunnya. Oh, Yoab. Kau bercanda rupanya. Aku ini panglima perang. Apa yang kuharapkan selanjutnya? Beri aku restumu dan aku akan berangkat. Kami merindukanmu. Tapi aku ragu ketidakhadiranmu itu berlangsung lama. Ya Allah, berkatilah prajurit hebat ini dan berikan kemenangan padanya. Pergilah dalam damai dan berperanglah. Kau mungkin benar, Yoab. Cepatlah bertindak. Aku mengkhawatirkan raja. Aku juga. Sudah berminggu-minggu dia tidak bertemu istrinya dan bersenang-senang. Apa ia sakit? Tidak. Aku
Aku rasa raja hanya bosan. Semua yang disentuhnya menjadi emas. Dan dia membutuhkan tantangan baru. Aku tahu. Dia selalu bicara tentang rumah Allah setiap saat. Sungguh suatu hal yang membuat dia kecewa. Dan mungkin dia merasa Allah telah meninggalkannya. Entahlah. Baiklah. Aku pergi. Ingatkan agar ia bergabung dengan kita. Aku yakin gemuruh peperangan akan menimbulkan semangat baru untuknya. Semoga kau selamat. Kau juga. Masta, ini hari ke-14 kenajisanku. Aku harus segera mandi wajib untuk membersihkan diri. Tidak boleh. Kau menolak karena keras kepala. Pergilah ke Imam Head, seperti yang kuperintahkan. Jangan tersinggung. Aku harus mandi jika tidak segala yang kusentuh menjadi najis. Putraku sedang tak ada di rumah, tak perlu seperti itu. Tapi aku harus pergi. Hei wanita mandul, berikan putraku seorang anak. Sudah jelas ini semua karena Allahmu. Jalanilah ritual mandi yang kusuruh. Aku sangat yakin itu. Aku bahkan tidak boleh berdoa tanpa membersihkan diri. Aku yakin bahwa Allah dari Israel tidak menempatkan dirinya dengan wanita mandi. Begitu pula dengan para pendoanya. Kemarilah, persiapkan dirimu untuk Imam Head. Sekarang. Ayolah sekarang. Tuanku, apa tidak berkasih kasihan dulu dengan istri tuanku? Dan yang paling tuanku sukai, mereka semua sudah mandi dan siap untuk tuanku. Apakah kau dengar sesuatu dari Yoab? Pertempuran sangat sengit. Kota Raba dan Amun memberikan perlawanan sangat kuat. Mungkin aku harus pergi. Tidak. Aku ingin sendirian. Aku tidak apa-apa. Aku ingin berpikir. Baiklah, tuanku. Sarah? Sarah? Iya, Nyonya. Apakah minyaknya masih ada? Iya, tapi tinggal sedikit. Tidak apa, itu sudah cukup. Bawakan aku air hujan. Bawakan ke atap. Dibawa ke atap? Iya, dan jangan sampai ada yang melihatmu. Baik, Nyonya. Ini, Nyonya. Silakan. Terima kasih. Tinggalkan aku. Nyonya tidak mau dibantu? Aku harus lakukan sendiri. Pelayan,
Iya, tuanku. Siapa yang tinggal di sebelah kita itu? Itu kediaman Uria, pengikut Paduka yang setia. Uria, aku tahu dia. Aku ingin tahu siapa saja yang tinggal di dalam rumah itu. Pelayan dan ibunya Uria, Bathsheba binti Eliam. Eliam? Eliam? Putra dari Ahitofel. Sungguh? Cucu dari Ahitofel? Apakah mempunyai pelayan? Betul, Paduka. Aku mengerti. Apa yang bisa hamba bawakan untuk Paduka? Anggur? Buah-buahan? Bawakan dia untukku. Dia siapa, Paduka? Wanita yang bernama Bathsheba. Bawa dia kemari. Baik, Paduka. Hamba segera pergi. Jangan pergi sendirian. Bawa serta 3 orang bersamamu. Pergilah. Apa yang harus hamba katakan? Katakan, Raja punya berita penting. Tentang suaminya? Berita penting. Baik, Paduka. Ya? Apa yang membawa orang-orang kerajaan datang larut malam begini? Raja meminta kehadiran Nyonya Bathsheba. Ah, apa? Saat ini juga? Apa keperluan raja dengannya? Ada kabar penting. Anakku? Apa anakku baik-baik? Katakanlah. Aku tidak tahu. Aku hanya menyampaikan pesan saja. Tunggu di sini. Gantilah pakaianmu dengan pakaian yang bagus dan pantas. Karena malam ini kau akan pergi ke istana. Siapa orang istana yang ingin bertemu denganku di malam selarut ini? Sang raja. Kakek, sang raja memintaku datang. Iya, aku tahu. Bisa bicara. Sebentar. Kau tahu mengapa raja memintamu datang? Tidak. Cucuku yang sangat cantik. Dengarkan aku baik-baik. Berhati-hatilah. Aku tidak mengerti maksud kakek. Aku tahu apa yang di benaknya. Aku tahu kegelisahannya malam ini. Katanya dia punya kabar penting. Ingatlah yang aku katakan. Ayolah. Kita harus segera pergi.
Nyonya akan memberitahunya. Aku harus memberitahunya. Apa yang akan Nyonya lakukan? Dia akan memikirkan sesuatu, aku yakin itu. Apakah Ibunya Uria tahu? Dia mungkin curiga. Aku tahu para pelayan pasti mengetahuinya. Oh, Sarah. Aku bisa saja tutup mulut. Jika hubunganku terungkap, maka habislah aku. Aku akan membuat malu keluargaku. Aku mengandung anak raja. Dia adalah raja. Bagaimana bisa Nyonya menolaknya? Serahkan semua masalah ini padanya. Biarkan dia berpikir. Masalahnya tidak akan berakhir seperti ini. Dia seorang raja. Dan hukum apa yang berlaku untuknya? Sedangkan semua hukuman berlaku untukku. Apa yang akan menimpaku? Aku akan melakukan apa yang menurut Nyonya baik. Tidak ada waktu lagi. Aku tidak bisa berpikir. Aku tidak bisa berpikir. Pergilah. Cepat beri dia kabar. Tapi jangan beritahu siapapun selain dia. Uria, Apa ini? dari Yoab, Ada lama kerajaan. dari istana. Yoab, Apa kabarmu? Selamat datang. Silakan minum. aku datang atas permintaanmu, Rajaku. Terima kasih. Ini adalah sumber kebahagiaan untukku. Aku putus asa duduk sendirian, sementara orang-orangku yang pemberani sedang berperang. Aku hanya ingin tahu berita terakhir dari medan perang. Ceritakanlah semuanya. Kami menguasai Dan Yoab, petarung yang paling tangguh. Kepercayaanmu pada tempatnya. bagaimanakah pergerakan di medan perang? Bagaimana semangat para prajurit? Mereka sangat membanggakan tuanku. Sangat. Semangat membuat tenaga mereka bertambah. Dan ketetapan hati. Itulah yang ingin aku dengar. Itukah alasan tuan menarikku dari pertempuran? Memang. Iya, aku seharusnya percaya akan pendapatmu. Aku mengerti. Tetapi tuan bisa mendengarnya dari orang yang sederhana. Aku tahu. Tapi ada baiknya bagi seorang pria bila dia beristirahat. Aku tahu terkadang begitu berat berada dalam suatu pertempuran. Dan selagi kau berada di Yerusalem, mengapa tidak pulanglah ke rumahmu, basuhlah kakimu, dan beristirahatlah sejenak. Aku akan memberi berita kepadamu lagi nanti. Atas perintahmu, tuanku. Aku gembira bisa bertemu denganmu. Itulah yang dilakukan bila mereka cuti. Uria, pikirlah. Istrimu bermalam di istana dan kau di sini sekarang diperintahkan untuk ke rumah. Untuk apa? Kenapa kamu ini? Raja tidak mungkin mengkhianatiku seperti ini. Tidak mungkin. Uria, anakku sayang, itu mungkin saja. Harga diri dan nama baikku. Yang aku tahu, ini semua bisa terjadi. Bila ibu benar, ku bunuh dia. Uria, Apa maksudmu? Dia tidak mau pulang ke rumah. Dia harus kembali. Sepanjang malam dia tidur di luar istana. Beritahu dia untuk pulang, Ahitofel.
Dia memberontak jika tidak mematuhi perintah rajanya. Itu sikap yang tidak pantas. Aku sudah menyuruh dia pulang ke rumahnya. Bicaralah padanya, rajaku. Beritahukan alasannya. Dia harus segera kembali pulang. Baiklah, bawa dia padaku. Mengabaikanku. Kau mengabdikan semua yang kau miliki. Iya, tuanku yang mulia. Uria, aku sedang mencoba sesuatu yang baik untukmu. Kau telah bepergian, dan aku tahu kau letih. Aku mendengar bahwa kau tidak pulang ke rumah tadi malam. Kenapa, Uria? Tabut perjanjian dan bangsa Israel tinggal di penampungan sementara. Dan Tuanku Yoab dan pasukan raja tidur di tenda terbuka. Lalu bagaimana aku bisa pulang ke rumah, makan dan tidur dan bersama istriku? Dan itulah pengorbanan yang ditempuh oleh hidupmu dan oleh semangat hidupmu. Aku tak akan melakukannya. Aku menghargai kesetiaanmu. Beristirahatlah hari ini. Esok akan kuizinkan kau kembali ke medan perang. Terima kasih Tuanku Raja. Uria, kembalilah ke rumah. Aku akan coba melakukannya. Ayo, bangun, bangun. Pelayan. Iya, Paduka. Pergi dan bangunkan Uria. Aku tidak bisa membiarkannya pergi sebelum dia merasakan kemurahan hatiku. Baik, Paduka. Kita akan merayakannya malam ini. Kau dan aku. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya. Supaya ia terbunuh mati. Aku mau kau membawa surat penting ini untuk Yoab. Atas perintahmu, Tuanku. Kau telah melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel, Komandan. Pergilah dalam damai. Aku lakukan tugasku sebagai prajurit. Anakku, anakku satu-satunya, anakku sayang, anakku, Uria, Uria, dia sudah mati, anakku, dia sudah tiada. Penasehatku yang terpercaya. Duduklah. Kau baik-baik saja? Iya, Tuanku. Siap untuk melayani Tuanku. Aku
Aku langsung pada pokok masalah. Iya, Setelah 7 hari, cucumu dirundung masa duka cita. iya itu benar. Aku merencanakan sebuah pernikahan untuk cucumu Menikah dengan siapa, tuanku? dengan raja. Meskipun kita harus menunggu masa duka citanya lewat, kau bisa mulai merencanakan secepatnya. Ambillah apapun yang kau butuhkan. Tunggu. Beritahu para pelayan untuk membuat mahkota dan para pembuat roti agar memanggang kue lezat untuk rakyat di seluruh kota. Oh, itu. Namanya Bathsheba. Orang bilang dia wanita yang terbaik. Kau tinggal di sini bersamaku di istana. Kau akan melahirkan bayi kita di sini. Aku telah perintahkan para selirku untuk datang. Kakekku juga tidak mau bicara padaku. Aku tahu. Dia orang terhormat, Bathsheba. Kehormatannya terluka oleh pembicaraan orang. Daud, cintaku. Kita bersama menghadapi ini. Jangan kau lupakan itu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Hanya kaulah milikku, Daud. Tolong bantu hamba, ratuku. Ya, bantu hamba. Tarik nafas. Ayo, dorong lagi, cepat. Aku lihat kepalanya. Ayo. Aku lihat kepalanya. Tuanku, telah terjadi ketidakadilan yang besar. Kalau begitu dengarkan. Aku ingin melaksanakan keadilan bagimu. Bukan untukku, tapi untuk negeri ini dan bangsa Israel. Jadi ini demi bangsa Israel. Oh, rajaku. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu saat,
Orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara itu. Ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Dan sekarang, Tuanku Raja, apa yang harus diperbuat pada lelaki miskin itu sebagai wujud keadilan di negeri ini? Demi Allah yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ia harus mengganti anak domba betina itu 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal semacam itu. Karena ia tidak berbelas kasihan. Siapa orang itu? Engkaulah orang itu. Beginilah firman Allah Israel kepada Daud pelayannya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi. Mengapa engkau menghina Allah dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Aku sudah berdosa kepada Allah. Dia membuangku seperti dia membuang Saul. Katakan, Nathan, apa hukumanku? Apakah aku akan mati? Allah telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Allah, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Sayangku, aku takkan menyerah sampai Allah sendiri yang memutuskan bahwa tidak akan ada harapan lagi. Aku akan memohon agar anak kita tetap hidup. Daud, Oh Rajaku, maafkan hamba mengejutkan Tuan. Duduklah, ungkapkan yang ada dalam pikiranmu dan segala isi hatimu. Ini sungguh berat. Bicaralah, Ahitofel. Hamba ingin pergi. Apa? Kau tidak boleh pergi. Suku Benyamin dan Yehuda telah menyerang istana. Dan mereka telah menghasut para prajurit dan yang lainnya. Mohon jangan ceritakan ini pada cucuku Batseba. Ahitofel, aku butuh kau sebagai penasehatku. Sebagai kepanjangan telingaku akan apa yang terjadi di istana.
Ya tuanku, tuanku tak akan membutuhkan kedua telinga yang tua ini untuk mendengar kekecewaan yang begitu besar dari mereka. Aku butuh kebijaksanaanmu. Kebijaksanaan? Butuh lebih dari sekedar kebijaksanaan. Yang tuanku butuhkan mukjizat. Dalam keadaan begini kau akan meninggalkanku. Hamba akan pergi. Dan entah kapan kembali. Putra Daud, yakni Absalom, yang memberontak terhadap pemerintahannya, mati dalam pertempuran.